Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Laurel Benitez, absen 03 dari jurusan Manajemen Perkantoran. Di sini saya akan membahas materi tentang prinsip dasar layanan bisnis dan komunikasi kantor. Pertama, pengertian layanan bisnis dan komunikasi kantor. Prinsip dasar layanan bisnis kantor adalah fondasi yang memastikan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan operasional bisnis baik dalam konteks internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip ini mencakupi berbagai aspek, mulai dari etika komunikasi, manajemen informasi, hingga standar pelayanan yang baik. Yang kedua, tujuan. Tujuan utama dari layanan bisnis dan komunikasi kantor adalah untuk memastikan kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan organisasi. Layanan bisnis dan komunikasi yang efektif membantu dalam membangun hubungan baik, menyampaikan informasi dengan jelas, dan memotivasi karyawan. Ketiga, jenis-jenis layanan bisnis. Pertama, layanan administrasi. Kedua, layanan komunikasi. Ketiga, keuangan sederhana. Keempat, layanan sumber daya alam. Kelima, layanan fasilitas dan perlengkapan. Keenam, layanan teknologi informasi. Ketujuh, layanan pendukung eksternal. Jenis-jenis komunikasi kantor. Yang pertama, lisan. Percakapan langsung, telepon, rapat. Tertulis seperti email, memo, surat, laporan. Ketiga, nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi, dan wajah. Keempat, elektronik seperti chat, aplikasi kolaborasi seperti Zoom atau Teams. Empat, prinsip-prinsip layanan bisnis dan komunikasi kantor. Yang pertama, cepat dan tepat. Pelayanan harus efisiensi dan sesuai kebutuhan. Kedua, ramah dan sopan. Sikap pelayanan yang baik menciptakan kenyamanan. Ketiga, amanah dan profesional. Bertanggung jawab dan sesuai dengan etika kerja. Keempat, komunikatif. Terjalin komunikasi dua arah yang jelas. Kelima, kompetensi yang dibutuhkan dalam layanan dan komunikasi kantor. Kemampuan interpersonal adalah kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama secara efektif dengan orang lain. Keterampilan ini mencakup berbagai aspek, seperti komunikasi efektif, penguasaan teknologi perkantoran, etika kerja, dan pelayanan penyelesaian masalah, seperti kemampuan interpersonal, komunikasi efektif, penguasaan teknologi perkantoran, etika kerja dan pelayanan, penyelesaian masalah, dan kerjasama tim. 6. Penerapan di dunia kerja. Pertama, administrasi, yaitu mengatur jadwal dan menyusun laporan. Kedua, marketing dan penjualan, komunikasi persuasif dan pelayanan cepat. Ketiga, manajemen, seperti komunikasi strategis dan pengambilan keputusan. 7. Prinsip 7C komunikasi kantor meliputi: pertama, kelengkapan, competence. Kedua, ringkasan, concise. Ketiga, pertimbangan, consideration. Keempat, concrete, concreteness. Kelima, kejelasan, clarity. Keenam, kesopanan, courtesy. Dan ketujuh, kebenaran, correctness. 8. Dasar komunikasi kantor. Pertama, integritas. Komunikasi harus jujur, transparan, dan sesuai dengan fakta dengan baik. Kedua, efektif. Komunikasi harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami agar pesan tersampaikan dengan baik. Ketiga, efisiensi, minimalkan waktu dan sumber daya yang terbuang dalam proses komunikasi. 4. Empati. Memahami sudut pandang orang lain dan menyesuaikan gaya komunikasi. Kelima, umpan balik. Meminta dan memberikan umpan balik untuk perbaikan komunikasi. 9. Fungsi layanan bisnis dan komunikasi kantor. Mendukung kelancaran operasional perusahaan melalui pelayanan administrasi yang efisiensi. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui interaksi yang profesional dan tepat waktu.
mengelola informasi dan dokumen secara sistematik dan tepat guna, membangun citra profesional perusahaan melalui layanan dan komunikasi yang berkualitas. Terakhir, penutupan. Dapat kita simpulkan bahwa prinsip layanan bisnis dan komunikasi kantor sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan suasana kerja yang kondusif, serta menjaga reputasi perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.